لهدى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, hadirin hadirat, para habaib dan para asatiz, para hujat, Tan Sri, Datuk, Puan Sri dan Datin, puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, di sini saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Subhanahu wa taala menghantar kepada kita tetamu yang mulia daripada negara tercinta Indonesia. Negara saya tercinta ni. Jadi Indonesia tanah airku. Baik. Yang salah seorang daripada mereka ada Habib Muhammad Al-Haddad yang baju hitam sana. Ni. Kemudian ada Habib Habibi Al-Ghadri. Habib Al-Ghadri mana ni? Angkat tangan. Oh. Okey, tak. Ini canda saja. Baik, yang satu Habib Yusuf Al-Ghadri. Ini semuanya daripada Indonesia, tepatnya dari Pontianak Ustaz. Pontianak sebetulnya orang sini agak takut ke Pontianak. Sebab di sini Pontianak artinya kuntilanak. Jadi kalau orang sini sebut kuntilanak, Pontianak. Tapi Masya Allah, sini bukan hantu, bukan ini. Tapi ini pengusir hantu semua. Bahkan membawa berkah semua datang ke sini. Dan saya sangat, ini merupakan keluarga Ribat Al-Mustafa nama ini. Satu pertubuhan di sini, memang Ustaz Azian ketuanya dan beliau Tan Sri Zainal Dahlan yang sebagai pengurusi kat sini. Ada majlis-majlis ilmu, ada tetamu para habaib, apa semua. Alhamdulillah kita jadi mulia dengan kedatangan antum semuanya insya-Allah. Dan apa nama mereka yakni alhamdulillah saya sangat bersyukur mereka sangat memuliakan tetamu tetamu kita yang selain saya masya-Allah ya tak kurangi tanpa menyebut nama tapi tak mengurangi rasa takzim saya sebab kita sama sedarah se-Indonesia. Baik. Ini semuanya nak pergi Indonesia ni jap lagi ni. Baik, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kita umatnya adab-adab tata cara tentang kehidupan. Termasuklah tentang memuliakan tetamu. Bahkan Allah menggantungkan atau memberikan satu alamat orang mukmin yang sempurna itu adalah orang mukmin yang memuliakan tetamu. Ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang merasa imannya sempurna kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetamu. Orang muliakan tetamu itu tanda imannya sempurna. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman sempurna sampai akhir hayat kita insya-Allah. Insya-Allah. Kemudian tetamu ini bukan setakat datang begitu saja, tapi mereka akan membawa keberkahan kepada tuan rumahnya. Bahkan dikatakan ada beberapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat kurniaan besar daripada Allah sebab tetamunya. Sebab tetamunya. Seperti sahabat Nabi Muhammad SAW yang ketika datang ke majlis Nabi, kemudian Nabi didatangi tetamu seorang. Kemudian Nabi tengok ini Nabi tak ada sesuatu yang dapat untuk dihidangkan kepada tamu, akhirnya Nabi mempelawakan, mengoffer tamu ini kepada sahabat. Wahai sahabatku, siapa dari kalian yang boleh menjamu tetamuku? Akhirnya datanglah seorang kan. Akhirnya sahabat ini di rumahnya tak tahu dia ada makanan ke, tak ada makanan ke. Lalas sekali makanan ada tapi hanya untuk anaknya. Ini cerita yang masyhur, saya tak nak mengulang sebetulnya. Tapi maksudnya Maksudnya Allah terus menurunkan ayat Al-Quran. Apa nama walau kana fihim khososoh.
wa yusiruna ala anfusihim walau kana fihim khususah. Dan mereka mendahulukan ke atas diri mereka, mendahulukan orang lain walaupun mereka dalam kesulitan. Anak itu yang sepatutnya ada makanan disuruh oleh suaminya tidurkan anak kita. Makanan anak tu hidangkan kepada tamu kita. Rasulullah tak tahu perbuatan tersebut. Tapi lala sekali Nabi dapat wahyu ayat ini sehinggalah Nabi ta'ajjabta, yakni Allah ta'ajub, hairan dengan perbuatanmu. Apa yang kau buat dengan tamu? Cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mendapat satu kemuliaan daripada Allah sebab tetamu. Ada lagi orang yang ketika datang tetamu Allah bagi kurniaan rezeki besar. Ini cerita yang sangat masyhur juga. Abdullah bin Mubarak. InsyaAllah para habaib kita ni tahu semuanya cerita ni. Masyhur cerita ni. Tapi saya cerita juga. Sebab kenapa? Sebab saya akan jadi tuan rumah nanti. Kalau nanti semuanya datang ke Surabaya, saya tuan rumah. Nah, kena jamu ya seorang. Jadi setakat mengingatkan saya lah. Nah ini ceritanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni ketika ada kawan-kawan dia yang Abdullah bin Mubarak ni kan orang soleh kan, orang baik, tapi tak ada harta. Kawan-kawan dia, ulama datang ke rumahnya. Akhirnya dia beritahu kepada isteri, wahai istriku, ada apa di belakang? Maksudnya bukan, makanan apa yang ada pada kita? Tak ada apa. Kambing siapa? Kambing jiran lah kan. Ayam, tak ada ayam dia katakan. Yang ada apa? Yang ada, tak ada, kuda kita lah. Kuda tu macam kita kereta sekarang. Jadi kalau kereta itu kaki kita kan. Kalau kereta tak ada, kita tak jalan lagi mana-mana, sudah tak boleh kerja. Kata isteri dia, kuda, sembelih kuda tu. Carikan orang sembelih kuda. Kata istrinya, lah terus engkau kalau tak ada kuda, kau tak ada harta lah. Buat apa aku kahwin dengan orang tak ada harta? Kata, tak nak kahwin. Tak nak kahwin. Tak nak jangan sembelih kata istrinya. Sembelih cepat istrinya tu. Macam ni saja suamiku. Kalau engkau pilih sembelih, maknanya engkau halau aku. Ya. Kalau kau tak nak halau aku, jangan perintah aku untuk sembelih. Sembelih untuk tetamuku. Akhirnya istrinya tak nak dah, pergi dia. Akhirnya Abdullah bin Mubarak suruh orang untuk menyembelih, untuk memuliakan tetamu, dihidangkan tetamu. Lala sekali apa? Ya, tetamunya kenyang semuanya, makan daging kuda, kan? Tak pernah rasa kan? Baik, makan daging kuda ni di rumah ni. Lah kenyang semuanya, balik tetamunya, Abdullah bin Mubarak pening dia. Kendaraan tak ada, isteri pun hilang. Jadi dua-dua tak ada. Tapi alhamdulillah berita ditinggalnya Abdullah bin Mubarak oleh istrinya. Akhirnya orang soleh ini kalau tak ada harta, tak ada apa, bagaimana gagal? Pergi masjid lah kan, itikaf saja masjid. Kenapa orang tu duduk masjid je? Ini bujang nih. Akhirnya dia tersebar berita tersebut. Kemudian ada seseorang yang ingin menikahkan putrinya dengan Abdullah bin Mubarak. Datang ke Abdullah bin Mubarak selepas solat, ditawarkan, wahai Abdullah bin Mubarak, saya ada putri belum kahwin lagi, anak dara. Berkenankah anda untuk kahwin dengan anak saya? Dia kata, marhaba, ahlan wa sahlan, terus kan, namanya kahwin. Ya, akhirnya diterima pinangannya, sebagai hadiah perkawinan diberi 10 ekor kuda. 10 ekor kuda, senyum dah. Abdullah bin Mubarak ni senyum, malam-malam tidur sampai termimpi dia. Sampai mimpi-mimpi dia bahagia. Dalam mimpinya pun dia mendengar suara berkata, ya Abdullah Mubarak, kau sembelih ekor kudamu untuk tetamu-tetamu, untuk memuliakan tetamu, menjalankan sunnah Nabi, bukan nak bergaya ya. Kan sebagian orang menjamu tetamu ni nak bergaya. Oh tengok kalau datang rumahku tengok makanan ni. Tak ada di rumah orang lain, tak ada yang bergaya ni, tak dapat apa-apa lah. Ini memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. 1 ekor kuda yang kau sembelih sebab muliakan tetamu, aku tukar 10. Dan orang tua, maksudnya istrinya itu dah tua kan. Yang telah meninggalkanmu, aku ganti yang baru. Maksudnya yang baru masih anak dara. Subhanallah, dapat istri, dapat kendaraan. Sebab apa? Sebab tamu. Mudah-mudahan, tapi jangan mengikut Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak dulu baru kita ikut Abdullah bin Mubarak kan. Tapi alhasil banyak sangat kemuliaan seseorang yang muliakan tamu, bahkan Nabi Ibrahim sangat terkenal kan, Abu Dhaif kan, dijuluki Abu
Abu Dhaif. Bahkan Allah SWT menceritakan macam mana Nabi Ibrahim memuliakan tetamunya dalam surah Az-Zariyat. Alhasil mudah-mudahan kita dapat banyak kurniaan daripada Allah SWT dengan kita kedatangan tamu. Dan juga awal-awal lagi saya di sini minta maaf mungkin ada kekurangan nantinya dalam hidangan atau jamuan atau dalam bualan. Segala kekurangan mohon dimaafkan insyaAllah. InsyaAllah ceramah berikutnya akan diteruskan oleh tetamu-tetamu kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahnu nasta'inu wa nastaghfiruh wa nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sadiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bijahin nabihi wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Fathahil 'alim. Al-Mukarram wal Muhtaram, Jami'al Al-Muktaramin al-hadir bersama kita bersama-sama pada kesempatan kali ini, para habaib, para ulama, para asatid. Pada malam ini yang berbahagia ini, dengan kita ada saudara kita ya. Alhamdulillah, akhina fillah Al-Habib Muhammad bin Yahya Al-Haddad. Ini yang pakai baju hitam, ada samping saya. Jadi juga saudara saya Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Yusuf bin Saleh Al-Gadri yang pakai baju hitam juga. Alhamdulillah. Dan para habaib yang hadir pada kesempatan ini yang belum saya kenal, insyaAllah mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini, para asatid, perantutan guru yang hadir pada kesempatan kita ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, tuan-tuan haji, tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala bagi kita rahmat, Allah bagi kepada kita inayah, Allah bagi kita taufik kepada kita, karena Allah menggerakkan hati kita untuk hadir di majlis yang mulia seperti ini. Majlis yang diharapkan oleh orang-orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, majlis seperti ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah taala yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada majlis dalam dunia ini tuan-tuan dan puan Allah taala, ada majlis yang baik, ada majlis yang tak baik. Majlis yang baik ini yang seperti ini, majlis zikir, majlis puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aneh kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya majlis-majlis seperti ini adalah majlis tak baik. Majlis bid'ah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini alhamdulillah kedatangan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Kita berdoa kepada Allah Taala kedatangan beliau guru mulia kita Sayyidil Habib Umar supaya dapat menghalau ajaran ini seperti ini. Amin Allahumma amin. Majlis ini majlis perkara baik, majlis zikir. Jadi kalau kita tengok apa majlis macam ini, majlis ini ada isinya apa isinya? Isinya salawat, isinya zikir, isinya nasihat, isinya sedekah, isinya makan bersama, doa bersama, minta kepada Allah Ta'ala. Jadi aku tanya kepada mereka-mereka orang-orang yang salah akan pemahaman, apa hukum majlis ini? Bid'ah. Kan sangat fatal akibatnya. Kalau diibaratkan kepada kita, kalau kita makan nasi kebuli, apa isi nasi kebuli? Isi nasi kebuli dia beras, santan, daging, kambing semua, bawang semua masuk. Apa hukum ayam? Daging halal. Apa hukum beras? Apa hukum halal? Apa hukum garam? Halal. Apa hukum minyak? Halal. Apa hukum semua gabung satu? Bid'ah. Ini kata logik, tak aku masuk akal.
Jadi kita kena faham ikhwan rahmat tuan-tuan rahmati Allah Taala, tuan-tuan rahmati Allah Taala. Jadi kita pada akhir zaman ini perlu akan guru-guru yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak carikan. Alhamdulillah ada majlis seperti ini. Tuan-tuan rahmati Allah Taala, kita bersyukur. Alhamdulillah, dan Allah yang paling terpenting bagi kita, Allah bagi kita taufik kepada kita untuk hadir istiqamah pada majlis seperti ini. Inilah majlis yang di mana menguatkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Inilah majlis seperti ini yang dapat menghalau ajaran-ajaran yang tak benar, ajaran yang sesat, ajaran dan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin mereka musuh-musuh Islam ini menginginkan kita jauh daripada Allah Ta'ala, kita kena kuat hati kita, minta mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah kuatkan hati kita, Allah kuatkan langkah kaki kita untuk istiqamah hadir majlis seperti ini, tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tuan-tuan rahmatullah ta'ala, tidak ada majlis, kata alim ulama, di antaranya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul maulid Simtud Durar. Beliau mengatakan dalam magalahnya, Mashi kama majma'il maulid yujallil kurub. Dha waqat taubatik al-asi idha batatub. Dha waqat aubatik ya syarir idha bata'ub. Dha jam'in la syaghfar tughfar jami'ad dhurub. Tidak ada, kata Habib Ali Habsyi, perkumpulan ini seperti sebaik perkumpulan maulid. Kita baca maulid, kita zikir. Inilah yang tanpa kita sadari yang akan menolong kita di hadapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ingat satu kawan kita. Kita ingat semua yang hadir pada kesempatan ini, mungkin kita yang amal kita kurang sebab kita hadir istiqamah majlis seperti ini, tuan-tuan rahmati Allah Taala. Ianya boleh menyelamatkan kita dari kesengsaraan kelak di yaumil akhirah. Karena sebab istiqamah kita pada majlis seperti ini, inilah yang didapatkan kita tak tahu mana satu majlis amalan yang boleh menghantar kita kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisah amal tu banyak ke sikit ke, tak kisah amal tu seperti apa pun, yang terpenting bagi kita, kita tak boleh kita meremehkan suatu amalan. Apa tu kumpul-kumpul di rumah? Oh, hanya baca zikir, hanya baca maulid. Tapi mungkin di situlah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan redha-Nya kepada kita. Mungkin sebab kita paksakan kita hadir majlis ini, seperti apa pun kita terpaksa istiqamah kita majlis seperti ini, Allah memberikan redha dan inayah dan taufiknya kepada kita. Maka kita mohon, kata Habib Habsyi tadi menunjukkan tidak ada maulid seperti perkumpulan seindah perkumpulan maulid. Za jam'in za waqt taubatik al-asi idza batub. Inilah kalau seandainya kita penat akan kehidupan dunia kita mencari dunia, yang mana mencari dunia ini adalah kewajiban kita. Mungkin kita penat, mungkin dengan majlis seperti ini, majlis zikir, majlis maulid seperti ini akan tenang hati kita. Ini waktu kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala pas kita baca maulid. Bagi mereka yang lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, secara tak langsung, secara tak sadar ataupun sadar, kita kadang lari daripada Allah Taala, tuan-tuan dan puan-puan Allah Taala. Kadang berapa malam kita menurutkan hawa nafsu kita, ada panggilan azan, kita masih slow, macam tak ada panggilan apapun. Padahal tidak ada panggilan yang sepenting panggilan azan untuk melakukan ibadah yang terbaik, iaitu solat. Kadang-kadang kita dengar azan Allahu Akbar, kita masih slow, macam tak dengar apapun. Tapi kalau sudah orang-orang yang kita perlukan memanggil kita cepat untuk fast, kita pun tak nak pergi. Tapi panggil Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika orang mengajak kepada kita kepada kebaikan, kita kadang-kadang slow menanggapi hal tersebut. Tuan-tuan rahmati Allah Taala, maka saya tak banyak menyampaikan apa pun, insya-Allah akan disampaikan oleh saudara saya, guru-guru saya semuanya yang ada pada kesempatan ini. Maka kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala berikan kita istiqamah hadir majlis seperti ilmu seperti ini. Allah Taala angkat semua daripada mara bahaya daripada kita, terutama sahibul bait, sahibul hajat pada kesempatan kali ini. Tidaklah Allah bubarkan kita pada majlis ini kecuali Allah ampunkan dosa kita semuanya. Tidak Allah bubarkan kita dari majlis ini kecuali Allah maafkan segala kesalahan kita. Allah maafkan kesalahan kita. Tidaklah Allah bubarkan kita pada sini kecuali Allah permudah semua yang sulit bagi kita di antara kita yang hadir pada kali ini untuk menghadiri majlis seperti ini. Ada hajat yang baik, yang membuahkan itu adalah hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mohon kepada Allah berkat majlis yang mulia seperti ini, kecuali Allah kabulkan hajat kita. Ya Allah ya Rabbana
لك الحمد يا الله يا ربنا لك الحمد. يقضي حاجتنا يا الله، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الدنيا بالمغفرة، حاجة الآخرة بالمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya yang hadir bersama kali ini, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah permudah urusan dakwah beliau semuanya. Maka dari itu saya mohon maaf pribadi atas nama pribadi, atas nama kawan-kawan semuanya yang insya-Allah pada kesempatan ini akan menyampaikan tausiah pada saat ini, tazkirah pada kesempatan ini. Kurang lebih kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madarika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. Para habaib, para alim ulama, para asatid, wabil khusus kepada Al-Mukarram Sahibul Majlis Ustadzuna wa Syekhuna Al-Ustadz Ahmad Maksum Al-Indonesia, bukan Al-Malazi, Al-Jawi. Beliau ini orang Jawa. Jawa itu jarang ketawa, tapi ketawa terus dari tadi. Kalau Pontianak tadi saya ralat sedikit, itu bukan kuntilanak kepanjangannya. Pontianak itu adalah punya istri banyak anak. Itu Pontianak. Jadi kalau tak punya istri tak boleh tinggal Pontianak. Betul Ustaz ya? Masa ganteng-ganteng gini dibilang kuntilanak ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Para habaib adalah Habib Yusuf Al-Qadri. Beliau menjadi sebab saya bisa kumpul sama antum-antum semuanya. Al-Habib Habibi Al-Qadri, mudah-mudahan semuanya para tuan-tuan, puan-puan, wabil khusus Haji Zainal sebagai pengurus Majelis Ribatul Mustafa. Mudah-mudahan semuanya yang hadir Allah panjangkan umur, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya hutang Allah lunaskan. Tapi jangan hanya amin saja sambil bayar. Itu paling kuat aminnya itu. Itu rombongan orang Pontianak itu. Masya Allah, mudah-mudahan yang belum kawin cepat kawin, yang sudah kawin Allah tambah lagi rezekinya, bukan istrinya, berkahnya, sakinahnya, mawaddahnya, bahagianya. Amin ya Rabbal. Ini ceramah terlalu lama ini sebenarnya. Takutnya kalau lama-lama nanti keluar tulisan di jidat tuan-tuan, memori penuh, pengiriman gagal nanti. Tadi Ustadz Maksum sudah luar biasa menyampaikan tentang memuliakan tamu. Insya Allah tamu datang ke tempat sini ngambil rezekinya, nanti pulang bawa dosa-dosa tuan-tuan, puan-puan semua insya Allah. Alhamdulillah tadi juga Habib Habibi sudah menyampaikan banyak pesan-pesan yang harus kita terapkan di dalam hidup kita. Kita semuanya hidup diuji sama Allah di dalam surat Tabarok yang setiap malam kita baca di ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup diuji. Semuanya dalam ujian. Dan yang tahu nilai kita hanya Allah. Maka dari itu tak boleh kita menilai, memvonis, menghukumi apapun dan siapapun.
Karena kita sama-sama diuji dan yang tahu nilai kita hanya Allah, yang menilai hanya Allah. Kita hidup di dunia ini untuk diuji siapa di antara kita yang paling bagus amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, siapa tu orang yang paling bagus nilainya di sisi Allah? Yaitu orang-orang yang paling dekat sama manusia yang paling bagus amalnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling ahsanu amala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mau tahu nilainya paling dekat, paling tinggi, paling besar di hadapan Allah, yaitu yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rumah bangunan biasa, tapi malam ini disulap jadi kebun surganya Allah. Di sini ada majlis namanya Ribatul Mustafa, persis dengan nama pesantren yang dibangun oleh Al-Habib Umar yang datang ke KL pada minggu-minggu ini, namanya Darul Mustafa, artinya rumahnya Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad ada di sini. Ini rumahnya Nabi Muhammad SAW. Ini bukan hanya makna, bukan hanya mabna, tapi makna, bukan hanya tempat saja. Tapi di sini insya Allah dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribatul Mustafa. Kita mulia dengan Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cerita saja. Nanti tadi kata Ustaz Faiz bilang kita ceramah sambil nunggu Ustaz Azian datang, nanti diteruskan Habib Yusuf biar bagi-bagi. Dia tak ada capek sendiri kita. Bagi-bagi beliau nanti. Satu cerita saja, dan cerita ini diceritakan langsung oleh guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafiz yang datang sekarang ini. Beliau pernah cerita, ada satu orang, dia tinggal di Madinah, asli orang Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia ini selama 40 tahun tak pernah tinggal solat berjamaah di Masjid Nabawi. Mungkin tuan-tuan tahu ada namanya Arba'in, solat 40 waktu di Masjid Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah hadis yang menjelaskan barang siapa solat 40 waktu di Masjid Nabi dapat aman dari neraka, masuk surga. Arba'in, 40 waktu. Berarti kita harus menyediakan waktu 8 hari standby di Madinah, 5 waktu setiap hari, 8 hari jadi 40. Tapi ada ulama mengatakan kalau tak cukup 8 hari kita solat qadha solat saja sampai jumlahnya 40 dapat jaminan itu. Tapi ini ada orang asli Madinah, bukan 40 waktu lagi, tapi 40 tahun tidak pernah tinggal solat berjamaah di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi di saat dia meninggal dunia? Di saat meninggal dunia, setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan, pas dimakamkan, apa kalau bahasa orang sini dimakamkan? Sama? Sama. Dimakamkan, itu jenazah berbalik, tak bisa ngadap kiblat. Akhirnya orang-orang semuanya sibuk ini, mau betulkan jenazah, dibalikkan ke kiblat, berbalik lagi menghadap kiblat, berbalik dari kiblat. Diambil kayu, diambil tanah, diambil batu untuk menyanggah biar dia tidak berbalik dari kiblat, tetap dia berbalik, berpaling dari kiblat. Akhirnya udahlah panggil satu ustaz, gimana nih Syekh, ustaz ini gimana nih kalau seperti ini nih? Kata ustaznya bilang, wa ma aradallahu bihadza fakhallu. Kalau udah seperti ini, biarkan saja. Allah yang kepengen seperti ini. Jadi kita kuburkan tak apa-apa. Biar walaupun dia berpaling dari kiblat. Setelah itu mereka tanya kepada Syekh, Syekh kalau begini nih, apa dosanya orang seperti ini nih? Tandanya apa? Tandanya kalau ada orang mati berpaling dari kiblat, berarti dia laisa min ahlil qiblah. Berarti dia bukan orang Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal salat berjamaah tak pernah tinggal 40 tahun di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak dianggap ahlil kiblat, tak dianggap orang Islam indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tanya, apa dosanya orang ini Syekh? Kata Syekh, kalau urusan itu saya tak tahu, tanya kepada istrinya, keluarganya. Akhirnya mereka datang ke istrinya, wahai
ibu, wahai istri daripada si fulan ini, apa dosa suami kau ni sampai berpaling dari kiblat? Maka menangis istrinya mengatakan, dia orang soleh, 40 tahun tak pernah tinggal solat berjamaah di masjid Nabi, sedekahnya bagus, solat malamnya bagus, tak pernah main perempuan, bagus sama anak-anaknya, luar biasa Masya Allah. Tapi kurangnya hanya satu saja, mungkin ini penyebab dia berpaling dari kiblat. Apa itu? Selama 40 tahun dia solat di masjid Nabi, tapi sekalipun tak pernah dia ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dikatakan al-qurbu hijab. Orang kalau sudah dekat, kesakralan itu akan hilang. Seperti tadi saya ngomong-ngomong kepada kawan-kawan, dulu saya belajar di Darul Mustafa tempat Habib Umar, setiap asar sama subuh kita salaman. Dulu kita malas-malasan, sejuklah, capeklah, ngantuklah. Sekarang baru kita mau cari-cari masa ni mau salaman sama beliau, tapi beliau sudah ramai yang jamaah tak bisa kita salaman sekarang. Padahal dulu mau salaman enak. Begitulah orang kalau sudah dekat, dekat dia dengan masjid Nabi, dekat dia dengan Ka'bah. Tapi sekalipun seumur hidup tak pernah ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Itu pertanda bahawa di dalam hatinya kosong dan hampa dari pengagungan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang bilang, Habib Syekh bisa masuk surga dengan ibadah kita tanpa dengan Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang bilang begitu, berarti dia sedang lupa bahawa syahadat itu ada dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah bisa sah syahadat tanpa nyebut nama Nabi Muhammad? Apakah solat kita bisa sah kalau tak nyebut nama Nabi Muhammad? Di dalam azan pun disebut nama Nabi Muhammad. Dalam khutbah Jumat pun syarat jadi khatib itu harus solawat. Rukun daripada khutbah Jumat itu harus solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di surga pun di tiang-tiang arsy-Nya Allah ada nama Nabi Muhammad SAW. Kalau orang bilang bisa masuk surga tanpa Nabi Muhammad SAW, dia sedang lupa kunci surga yang pegang Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang bilang bisa masuk surga tanpa Nabi Muhammad, surga yang mana dulu yang dia maksudkan? Surga yang disebut dalam Al-Quran itu kuncinya yang pegang Nabi Muhammad SAW. Oh, nabi-nabi yang lain banyak, tak perlu Nabi Muhammad. Nabi Adam ada, Nabi Nuh ada, Nabi Musa ada, Nabi Ibrahim, Ismail, Isa dan semua nabi-nabi. Dia lupa dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhar. Aku pimpinan anak Adam semuanya nanti di hari kiamat dan aku tidak bangga. Adam dan semua anak keturunannya akan berada di bawah benderaku, akan berada di belakang barisanku nanti di hari kiamat. Kalau kita nanti di akhirat tidak di belakang barisan Nabi Muhammad SAW, terus kita mau di barisan siapa? Bahkan Habib Umar ni pun ulama-ulama guru besar kita semuanya di belakang barisan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak di belakang barisan Nabi, berarti kita tidak di belakang orang soleh manapun, Nabi manapun, Rasul manapun. Berarti kita di belakangnya Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Dapuk dan Abu-Abu lainnya. Nabi Muhammad, kalau kita tak dari sekarang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, kunci selamat hanya dengan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita pernah baca ayat dalam Al-Quran, yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu. Di hari nanti Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi selain Nabi? Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman dan bersama Nabi. Bukan beriman wa amilus solehat. Amal soleh kita percuma kalau kita tak dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang beriman dan bersama Nabi, bukan yang beriman yang beramal soleh. Amal soleh tak ada jaminan kita masuk surga. Jaminan kalau kita pengen tahu nilai kita dekat di sisi Allah, cek bagaimana
kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini inilah menjadi asbab kita dekat dengan Nabi Muhammad. Aqrabun nas manzilatan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah, yang paling dekat nanti dengan aku tempat duduknya di hari kiamat, yang paling banyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malam ini sudah berapa banyak solawat yang kita baca dipimpin sama Al-Ustaz Saiful Maslul. Saiful Maslul apa Saiful apa ini? Al-Ustaz Saiful. Mudah-mudahan semua bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad, insya-Allah dunia akhirat kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab, orang yang benci Nabi, dihina dan dicaci oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tapi beda dengan para sahabat-sahabat yang memuliakan Nabi, dunia akhirat mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulang dari majlis ini bertambahlah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan Allah muliakan mata kita malam ini bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat ini? Makanya mukanya udah ngantuk-ngantuk semuanya. Ada pepatah Arab mengatakan al-ju' la yurham. Orang yang udah lapar mukanya pada garang-garang semuanya nih. Ini mau dilanjut atau stop ini? Lanjut atau lanjut? Nah, tadi kan beliau Habib Muhammad sudah membahas tentang salawat kepada Nabi. Makanya supaya lebih sempurna, ya kita kasih dah salawatan sama-sama. Setuju? Setuju enggak nih? Bahibbak wa baridak Fatamanna busidak Qadamak wa maridak Ya jaddal hasanin Bahibbak Fatamanna busidak قدامك ومريدك جد Allah. Kalau sudah ada data iza ja'al ma batal tayammum. Ya kalau sudah air datang, maka yang tayamum itu batal semuanya. Harus ulang lagi. Nah, maka saya ini mau cakap karena sudah ada semua. Yang qasidah yang di belakang sudah ada. Penceramah sudah ada. Semua lengkap dah. Nah ini lebih baik kita Allahumma barik lana fima razaqtana, atau kita gimana nih? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini lemas ya nih. Lemah-lemah, yang ucap salam berlemah, yang jawab salam lebih parah lagi lemah. Mudah-mudahan yang jawab salam ya, yang mempunyai hajat, hajatnya dikabulkan Allah. Yang punya hutang, hutangnya lunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak benar orang sini punya hutang nih. Yang belum kawin, yang belum nikah, mudah-mudahan cepat kawin. Amin ya rabbal alamin. Jangan jadi bujang lapuk. Ya, sian, ini sudah mau kiamat. Makanya yang belum kawin, cepatlah kawin. Ya ma'syara syabab man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Makanya wahai budak-budak bujang lapuk, jangan kau lama-lama. Kalau sudah mampu, maka kawinlah kau. Apa lagi nak ditunggu? Ya, maka mudah-mudahan kita yang sudah nikah, yang sudah kawin, Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat Habib Umar memberikan barang siapa yang ingin rumah tangganya yang diberikan ketenangan, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedamaian, maka setiap kita masuk ke dalam rumah jangan lupa baca ayat kursi. Baca ayat kursi ya. Apalah ayat kursi nih? Puan-puan apalah yang di belakang baca ayat kursi? Apalah? Insyaallah ya, kau tak hafal malukan saya lah. Ya walau kata tadi Ustaz beliau mengatakan apa Pontianak, kuntilanak, alamak seram-seram kak. Pati kita ni selama ini dianggap kuntilanak. Ya kuntilanak baik. Ada kuntilanak jahat, ada kuntilanak baik. Tapi kita ni kuntilanak
ya, yang berpakaian putih yang mengamalkan sunnah Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang pertama. Ya, kalau kita semuanya ingin diberikan keluarga yang baik, maka baca ayat kursi. Yang kedua, baca qul huwallahu ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah rumah tangga kita menjadi adem, ya, menjadi tenang, menjadi tentram, dan insyaallah Allah berikan kemuliaan di dalam rumah tangga kita ketika kita di dalam rumah tangga kita mengamalkan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Rais Ribatul Mustafa Al-Ustaz Azianman. Masya Allah, mudah-mudahan ya beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir dan batin, dan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat dunia Allah mudahkan, hajat akhirat Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kecil kita, terlebih-lebih dosa besar kita insyaallah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga kepada Al-Ustaz Mas'ud Ustaz Maksum, dan kemudian kepada Haji Zainal, ya Haji Zainal atau Haji Zainal, dan yang lain-lain lah, haji-haji yang lain-lain lah. Tak bisa saya kenal satu persatu, dan teman saya, berjuang saya Habib Muhammad bin Yahya Al-Haddad, Habib Habibi bin Muhammad Al-Gadri, dan ustaz-ustaz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insyaallah nama antum semuanya disebut malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Mau tak nama-nama kita sebut malaikat? Malaikat maut, mau? Ada yang mau tak? Makanya ada lagu mengatakan orang kaya mati orang miskin, raja-raja rakyat biasa, Pak Ustadz, mana ada Pak Ustadz mati? Ya, artinya apa? Semuanya kita pasti mati, semuanya kita pasti meninggal, maka bersiap-siaplah untuk kita menghadap kematian. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit salasah. Nah, ini yang kita perlu. Ya, yang kita harus kita perhatikan, kata Nabi, yang akan dibawa setiap jenazah yang dimasukkan ke liang lahat itu dia yang dibawa 3 hal. Yang pertama ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Nabi mengatakan fayarji isnen, yang 2 ini balik. Harta yang kita miliki akan balik. Makanya kalau kita punya harta, kalau tak betul-betul anak kita tidak kita ajarkan agama, anak kita tidak kita ajarkan mengaji, anak kita tidak kita ajarkan solat, maka harta yang kita punya ini akan menjadi mudarat bagi kita. Khawatirnya anak-anak kita menjadi berebutan warisan, akhirnya harta yang kita tinggalkan salah digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Nah, ini yang kita takutkan. Makanya setiap, Masya Allah Haji Zainal yang ini saya tadi cakap-cakap sekejap sama beliau, subhanallah, ini Ribatul Mustafa luar biasa ya. Maka setiap apa yang kita keluarkan dari harta kita, maka harta itu mekik, bahasa Pontianak itu mekik, tak tahu bahasa sini apa, teriak ya, bahasa ini teriak, sama Ustaz, teriak ke bahasa sini, uang itu teriak sampai 3 kali ya. Ketika kita impakkan harta kita, menjerit. Ya, menjerit. Kalau bahasa kita di Pontianak mekik. Menjerit. Uang itu menjerit sampai 3 kali. Apa yang pertama? Ya, kuntu fanian. Ya. Dahulu aku ini sirna. Artinya aku habis-habis gitu saja. Ketika aku impakkan, aku belikan air, aku belikan es, aku belikan makanan, habis. Tapi ketika kita sedekahkan, wa fasirtu baqiyan. Maka ketika diimpakkan ke dalam harta yang baik, untuk apalagi untuk majelis ta'lim, berapa banyak orang yang sholawat, berapa banyak orang yang zikir, berapa banyak orang yang tidak mengetahui ilmu jadi ilmu yang tahu, dia bisa mengamalkan ilmu
Ya, dia bisa macam mana caranya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mungkin dengan sebab ini, maka harta yang kita keluarkan akan menjadi kekal di hadapan Allah. Kemudian dia teriak kedua kalinya apa? Kuntu qalilan wa basirtu kasiran. Dahulu ya kami ini sedikit, uang ini sedikit. Sekarang dengan engkau infakkan akan menjadi banyak. Artinya apa? Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi, la yanqusu malin min sadaqatin bal yasdad. 3 kali Nabi ulang-ulang. Apa kata Nabi? Tidak akan berkurang hartanya orang yang infakkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kuntu khafidtani wal an khafidtuka. Dahulu kau jaga aku. Artinya apa? Uang yang diberikan, yang diamanahkan oleh Allah kita jaga. Kita berikan apa? Untuk majelis taklim. Kita berikan apa? Untuk apa? Berikan para janda-janda, ya, para janda-janda berikan kita bantuan. Tapi lihat sekarang nih, kalau janda-janda apa namanya? Janda-janda tua tak mau kita berikan. Tapi kok janda muda yang cantik sikit, udah mulai mata-mata kita dah. Kok cantik-cantik ada cantik sikit, wajahnya elok sikit, udah. Oh, perhatiannya besar, ya, masya Allah. Ketika kita menginfakkan harta benda kita, ya, kita di jalan Allah, maka harta itu makatan. Dahulu, ya, ketika engkau masih hidup, engkau menjagaku. Wal'an hafidtuka. Sekarang kata uang tersebut, aku yang menjagamu. Artinya, insya Allah dengan uang yang kita berikan untuk sedekah di jalan Allah, Allah selamatkan kita. Uang tersebut akan menolong kita, akan membantu kita insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Masih semangat? Masih semangat ini? Kesian itu apa namanya makanan yang udah di dapur udah pada kering semuanya. Kena AC, kena kipas, kena lampu-lampu panas sian. Makanya apalagi yang di depan ini saya kira sudah lapar semua ini ya. Ini yang pertama. Yang pertama kata Nabi ahluhu wa maluhu. Yang pertama adalah ahluhu, keluarga. Ketika kita meninggal, ya yang kita sayang-sayang, yang kita timang-timang, ya semuanya akan meninggal. Kita wafat, kita meninggal, dia tak mungkin ikut dalam kuburan, tak mungkin, pasti dia tinggal. Tinggal kita ini. Kita tinggalkan keluarga. Kemudian yang kedua, wa maluhu, harta yang kita punya tinggal. Yang terakhir, wa amaluhu wa yabqa amaluhu. Maka yang tetap dengan kita adalah amal soleh kita, amal pengajian kita, amal berbakti kita sama orang tua, amal yang kita selama ini kita, apapun yang kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka ada satu resep yang Habib Umar menulis, ya, artinya Habib Umar memberikan setiap orang yang ingin mengamalkan, ya, beliau di dalam doanya Allah makhtim lana bil iman, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan iman, ya Rabb, kita doa kepada Allah husnudzan kepada ya Rabb, wafatkan kami, meninggalkan kami dalam keadaan bawa iman. Wakhtim lana bil Islam, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan agama Islam. Ya. Kemudian Allahumma akhtim lana bil iman, wakhtim lana bil Islam, wakhtim lana bil khair, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan baik. Ya. Kita nih, tuan-tuan dan perempuan, kita ini mau mati dalam keadaan baik atau jahat? Baik atau baik? Ingin baik atau jahat? Semuanya pasti kita ingin baik. Betul atau betul? Ya, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil Islam, wakhtim lana bil khair, wakhtim lana bis sa'adah. Ya Allah wafatkan kami dalam keadaan bahagia. Ketika dicabut nyawa kita, ya bahagia dalam keadaan senang, gembira, tertawa ketika dicabut nyawa kita oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Udah, inilah kenikmatan hidup ketika diakhiri dengan wafat dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Maka tandanya orang-orang dalam keadaan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, maka sering-seringlah kita selalu berbuat kebaikan. Al mar'u ma'aman ahab, seseorang itu digabungkan,
ya dimasukkan tergantung dengan dia perkumpulan. Kita berkumpul dengan orang baik, insya Allah diwafatkan oleh Allah bersama orang-orang yang baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang baik, perilaku kami yang kurang sopan ya kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya, khususnya kepada para ustadz ya, para yang ada di sini, para para datuk-datuk, para guru-guru yang tidak bisa disebutkan ke masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.